Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Alhamdulillah ya ummahat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pada pagi ini kita bisa melanjutkan kelas kita yaitu kelas Arabik. Insyaallah kita telah sampai pada pelajaran Ad-Darsu Ats-Tsani wal 'Ishrun. Ad-Darsu Ats-Tsani wal 'Ishrun, pelajaran ke-22. Ya, satu pelajaran lagi Ad-Darsu Ats-Tsalits wal 'Ishrun, pelajaran 23 insyaallah selesai. Ya. Baik, sebelum memulai di percakapan, bukan percakapan di sini ada kayak cerita ya. Ada cerita, kita langsung ke halaman selanjutnya terlebih dahulu, yaitu halaman berapa? 118 ya. 118. Ya, mohon dibuka. Nah, di sini ada namanya istilah al-mamnu' minas sarfi. Al-mamnu' mina as-sarf ya, atau al-mamnu' minas sarf. Mamnu' itu yang dilarang, as-sarf itu yang ditanwinkan ya. Jadi di sini ada beberapa kaidah ya kan, ada kata yang memang ya, ada isem yang memang tidak boleh di sarfkan, ditasrifkan ya, dalam arti tidak boleh ditanwin ya, baik fathah tanwin, kasroh tanwin atau dhammah tanwin, dan juga tidak boleh dikasrohkan. Maksudnya bagaimana? Kalau dia berada di posisi yang harus majrur, dalam keadaan majrur, maka dia berharokat fathah. Ya, maksudnya bagaimana juga? Nah, kalau misalnya dia sebagai mudhof ilaih, kita tahu kalau mudhof ilaih dia keadaannya majrur. Kalau majrur dia kan harus berharokat kasroh, seperti rumahnya Muhammad. Baitu Muhammadin. Oke, Baitu Muhammadin. Baitu mudhof, Muhammadin mudhof ilaih. Mudhof ilaih selalu majrur. Maka di sini Muhammad di sini berharokat kasroh tanwin, baitu Muhammadin. Ya. Nah, untuk mamnu minas sorf di sini, maka dia tidak berharokat tanwin yang pertama, dan dia tidak kasroh, tidak boleh dikasrohkan. Maka contohnya seperti baik rumahnya Zainab atau rumahnya Aisyah. Ya. Nah, di sini rumahnya Aisyah adalah baitu Aisyah, rumahnya Aisyah. Nah, Aisyah di sini apa? Gimana harokatnya? Tak marbutoh di kata Aisyah. Baitu nggak boleh, baitu Aisyatin nggak boleh. Yang pertama, ya kan, karena dia bertanwin. Oke, berarti baitu Aisyati juga tidak boleh karena dia tidak menerima kasroh. Mamnu minas sarf di sini tidak menerima kasroh. Maka bagaimana? Nah, kalau dia dalam keadaan majrur, maka dia digantikan dengan fathah. Jadinya baitu Aisyata. Oke, baitu Aisyata. Ya, tapi dia tetap sebagai mudhof ilaih. Paham ya? Kalau misalnya ada hadis juga diriwayatkan dari Aisyah, an Aisyah misalnya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka kita akan mendapati harokat di nama Aisyah, ya kan, enggak pakai kasroh. Ada huruf jarnya an Aisyah misalnya, ya, dari Aisyah. Nah, di sini Aisyah di sini enggak akan kita lihat an Aisyati, enggak, tetapi an Aisyata, ya. Tapi statusnya sebagai isem majrur. Loh, kenapa kok enggak an Aisyati? Kan sebelumnya ada huruf jarnya. An itu huruf jar. Ya, karena Aisyah merupakan ya termasuk mamnu minas sarf, yaitu nama alam, ya, nama alam. Baik, insyaallah akan difahami pelan-pelan. Di sini ada al-mamnu minas sarf, apa saja sih yang termasuk nama-nama dari mamnu minas sarf. Al-anwa' di sini ada tulisannya ya, al-anwa'. Al-anwa' itu dari kata nau'.
plural nau. Nau itu jenis, ya. Al-anwa itu berarti jenis-jenis berikut ini dari asma, dari isem, ya. Singlenya adalah isem, pluralnya al-asma, ya. Berikut ini adalah jenis-jenis dari nama-nama atau asma mamnu'ah minas sarf yang nggak boleh ditasrifkan. Yang pertama bisa ditulis, yang pertama di sini adalah alam. Alam, ya. Alam 1 sama 2 itu alam, kita bilangnya alam. Alam itu boleh berupa nama orang, baik laki-laki atau perempuan. Oke, boleh nama suatu tempat, ya, seperti kota, ya, atau negara. Baik, di sini nama-nama perempuan alam, alam muannas. Kita bilangnya alam muannas, ya, muannas karena nama perempuan di sini. Zainab, ya, nama perempuan bisa dicatat juga nama perempuan, ya, baik laki-laki, baik nama perempuan baik Arab atau non Arab, maka di sini, ya, tidak boleh ditasrifkan atau termasuk dari mamnu minas sarf. Kalau kita perhatikan, lihat nama-nama perempuan di sini, ini enggak ditanwin, enggak ada tanwinnya. Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu. Insyaallah bisa difahami, ya. Adapun Makkah tuh Jeddah, ya, Mekah sama Jeddah ini juga dinamakan alam, tapi bukan alam nama orang, tetapi alam nama kota, ya, nama daerah. Oke. Jadi di sini ketika kita bilang alam, alam, ain, lam, mim, ya, itu dalam istilah nahwu itu merupakan nama, suatu nama, baik nama kota, nama orang laki-laki atau nama perempuan. Baik. Yang kedua juga alam juga, ya. Tetapi alam muzakkar nama laki-laki muzakkar, ya. Tapi ada ininya, ada pengecualiannya yang memiliki atau yang berakhiran ta marbutah. Ya. Jadi enggak setiap nama laki-laki itu mamnu minas sarf, tidak, ya. Kita sepakat nama laki-laki pernah kita singgung, ya, di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nama laki-laki yang Arab itu, ya kan, itu bukan mamnu minas sarf seperti Muhammadun, Khalidun, ya, Yasirun itu bertanwin semuanya, ya, nama laki-laki Arab. Adapun nama laki-laki non Arab, ya kan, itu baru dia mamnu minas sarf. Nah, nama laki-laki Arab tapi yang berakhiran tak marbuthoh. Yang berakhiran tak marbuthoh itu juga termasuk kategori mamnu minas sarf seperti Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Tolhatu. Ini adalah sepertinya kelihatannya kayak nama perempuan karena berakhiran tak marbuthoh, akan tetapi dia adalah nama laki-laki, ya. Paham, ya? Jadi di sini kalau nama laki-laki yang berakhiran tak marbuthoh maka termasuk mamnu minas sarf. Baik, yang nomor 3 ini juga ada alif dan ba di sini, ya kan, ada Utsman, Affan, Sufyan, Marwan, Nu'man. Ini juga nama laki-laki nih, ya kan, tetapi yang berakhiran alif dan nun. Berakhiran alif dan nun. Ini juga tidak boleh ditanwin, ya. Dia termasuk mamnu minas sarf. Lihat Utsman ada alif dan nunnya, Affan alif dan nunnya, Sufyan, Marwan, ya kan, yang belakang-belakangnya pakai alif dan nun, Sulaiman, Kaifan, ya kan, dan masih banyak lagi itu juga tidak boleh ditanwinkan, ya, bukan Utsmanun, enggak, Utsmanu, Affanu, ya kan, Sufyanu. Nah, kemudian yang ba, nah ini kaslan, jau'an, di sini adalah sifat. Oke, sifatnya, sifatnya kaslan marah, jau'an lapar, atsyan haus, syab'an kenyang, mal'an penuh. Ini sifat-sifat yang diakhiri yang berakhiran alif dan nun. Ini juga merupakan mamnu minas sarf. Ya, insyaallah bisa difahami. Kemudian nomor 4, ya, di bawahnya ada alif ba juga. Ini juga ada nama, nama dan juga ada sifat. Yang ba itu sifat, ya. Yang alif Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu. Nah, ini juga nama, ya, baik laki-laki tapi dia memiliki pola af'alu, ya, pola fi'il, ya, pola fi'il. Kata kerja Ahmadu
ya kan? Itu adalah apa namanya? Aku memuji, tapi sekarang menjadi nama Ahmad, ya. Anwar, ya. Jadi apa yang berpola fi'il. Nah, yang berpola fi'il di sini ini juga merupakan mamnu minas sarf. Kita sering kan ada apa nama Ahmad, nama Anwar, nama Akbar, nama As'ad. Nah, ini tidak boleh ditanwinkan. Ya, jadi dia berpola fi'il, mengikuti pola fi'il, kata kerja. Nah, yang ba ini adalah warna-warna di sini. Ada abyad, aswad. Abyad apa artinya? Putih. Aswad, hitam. Ahmar, merah. Asfar, kuning. Akhdor, hijau. Azraq, biru. Nah, ini warna-warna ini merupakan mamnu minas sarf. Lihat ya, kita perhatikan tidak abyadun, tidak aswadun juga tidak ya, tidak ditanwinkan. Baik, yang kelima. Nah, di sini ada William, Edward, London, Paris, Pakistan, Baghdad, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yunus, Yusuf. Lihat ya. Ini semua adalah nama-nama atau alam ya mudzakkar yang non Arabi, yang bukan Arab. Jadi seluruh nama-nama apa nabi yang kita ketahui 25 itu apa namanya kecuali 4 ya seluruhnya itu adalah nama non Arab. Ya, non Arab. Nah, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yunus, Yusuf dan lain sebagainya. Dan juga nama-nama non Arab yang apa yang kebarat-baratan William, Edward itu semuanya termasuk plus nama-nama kita itu merupakan nama non Arab. Oke, termasuk juga nama daerah yang tadi saya bilang nama negara London, Paris itu juga nama nama non Arab. Kalau kita istilahnya ajami ya. Ada Arabi, ada A'jami. Oke, nah nomor 5 di sini alam A'jami, ya kan? Kalau tadi alam Arabi, tapi di sini yang berakhiran tak marbutoh. Kalau yang nomor 5 alam A'jami. Insya Allah bisa difahami. Kemudian nomor 6 di sini, nah di sini mengikuti ya kan apa namanya sifat-sifat yang atau isem yang berakhiran alif mamdudah. Ada hamzah di sini, ada alif di sini, kemudian diikuti hamzah. Alif mat di sini nih, alif mamdudah namanya. Agniya, asdiqa, aqwiya, atibba, begitupun yang ba fuqara, wuzara, zumala, ulama. Lihat di sini ada alif, hamzah, alif mamdudah kita bilangnya, ya kan? Setiap isim yang berakhiran alif mamdudah di sini juga termasuk mamnu minas sarf. Ya, maka kita perhatikan di sini yang nomor sitah ini nomor 6 di sini tidak bertanwin, ya. Aghnia jamak dari ghani. Aghnia jamak dari ghani yaitu kaya. Asdiqa jamak dari sodiq artinya teman. Aqwiya jamak dari qawi artinya orang-orang yang kuat. Atibba jamak dari tabib artinya para dokter. Fuqara jamak dari fakir artinya para fakir. Wuzara jamak dari wazir artinya para menteri. Zumala artinya jamak dari zamil artinya para teman-teman. Ulama jamak dari alim artinya para ulama. Insya Allah bisa difahami juga. Nah, yang terakhir di sini, jim dan dal, ada nama masajid, madaris, fanadiq, makatib, daqaiq. Di sini jim sama dal itu mengikuti pola mafa'il. Mafa'il atau mafa'il. Ya, mafa'il atau mafa'il. Yang mengikuti pola itu atau kedengarannya seperti bunyi mafa'il, mafa'il, maka dia termasuk mamnu minas sarf ya. Seperti masajid. Masajidul, lihat kita perhatikan jim dan dal ini semuanya tidak bertanwin. Masajid jamak dari masjid, madaris jamak dari madrasah, fanadik jamak dari funduk. Ya, kalau dijamakkan ini menjadi mamnu minas sarf. Tapi kalau nggak dijamakkan yang bertanwin masjidun, oke, madrasatun, fundukun, maktabun, daqiqun, ya kan kalau nggak dijamakkan dia bertanwin, bukan lagi mamnu minas sarf. Dia menjadi mamnu minas sarf kalau dijamakkan.
Ya, alif dan ba juga seperti itu. Kalau dia mufrad, dia tidak mamnu minas sarf. Oke ya. Masajid artinya masjid-masjid, madaris sekolah-sekolah, fanadik hotel-hotel, makatib bisa apa namanya meja-meja, atau bisa kita sekarang istilah makatib sekarang itu adalah office ya. Kemudian daqaiq itu jamak dari daqiqah ya. Daqiqah itu menit ya, 1 menit, 2 menit itu daqiqah, khamsa daqaiq ya, 5 menit. Nah, itu daqaiq jamak dari daqiqah, manadil jamak dari tisu ya, tisu-tisu, mafatih jamak dari miftah, tadi jamak dari mindil ya, manadil artinya manadil tisu-tisu, mafatih kunci-kunci, fanajin jamak dari finjan, ini artinya apa namanya gelas kecil untuk kopi, karosi jamak dari kursi artinya kursi-kursi. Baik, insya Allah bisa difahami. Ini merupakan jenis-jenis dari mamnu minas sarf yang perlu diperhatikan, ya kan? Yang perlu diperhatikan, dan di sini tidak boleh bertanwin dan tidak menerima kasroh. Baik, kita kembali ke halaman sebelumnya. Boleh dibaca Mbak Linda paragraf yang pertama, Hamidun Tobibun. Hamidun Tobibun. Zaujatihu mudarisatun. Maaf Mbak Linda, bukan zaujatihu. Zaujatuhu. Oh ya. Zaujatuhu mudarisatun. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu noktah. Yeah. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Yeah. Ahmadu talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun bukan ta ya, kaslanu. Mbak Linda, bukan ta. Toh. Hamzatu iya. talibun kaslanu. Ulang ya. Yeah. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Oke, sekarang diartikan Mbak, coba Hamidun Tobibun. Hamidun pelajar. Hamidun kok pelajar? Nama orang. Hamid adalah Hamidun tabib, dokter. Nah, dokter. Oke. Ya. Kalau pelajar apa? Talibun. Oke, ahsanti. Baik. Maaf, sekarang balik. Istrinya Zaujatu. Ya, istrinya Hamid. Oke. Mudaris guru, ibu guru. Namanya Aminah. Oke. Hamidun mempunyai 4 anak laki-laki. Oke. Yaitu di antara nama-namanya Hamzah. Hum itu maksudnya mereka adalah mereka adalah Hamzah, dan Usman, dan Ahmad, dan Ibrahim. Oke. Ahmad dan Hamzah pelajar. Duanya pelajar. Oke. Ahmadu murid yang pintar, yang rajin. Mujtahidun itu rajin. Ahmadu murid yang rajin. Iya. Dan Hamzatu murid yang malas. Oke, di sini pertanyaannya adalah Hamidun, dia berharokat tanwin atau enggak ini Hamidun? Hamidun ini tanwin kan? Iya, tanwin. Kenapa tanwin, Mbak Linda? Hamidun? Karena dia nama laki-laki Arab. Nama laki-laki Arab. Ya. Bukan mamnu minas sarf ya. Makanya dia bertanwin. Dan dia mubtada, memang dia marfu mubtada. Hamidun mubtada, khobarnya adalah tobib. Oke, Hamidun seorang dokter. Oke, zaujatuhu mudarrisatun, gampang. Ismuha Aminatu. Aminatu, kenapa enggak Aminatun? Ini karena mabnu minas sarf, nama perempuan, baik laki-laki, baik nama perempuan Arab atau tidak, itu mamnu minas sarf. Kalau kita perhatikan, lihat nih, tidak bertanwin. Ismuha Aminatu.
Oke. Hamidun lahu arba'atu abna'in hum. Nah, lihat nih. Hamzatu, Utsmanu, Ahmadu, Ibrahim. Lihat, ini nama-nama yang tidak boleh bertanwin. Hamzah dikarenakan ada tak marbutohnya walaupun dia nama laki-laki Arab. Utsman walaupun nama laki-laki Arab tapi karena dia ada berakhiran alif dan nun maka juga mamnu minas sharf. Ahmadu dia mengikuti pola fi'il ya, maka dia juga tidak boleh bertanwin. Ibrahim adalah nama a'jami ya, laki-laki a'jam non Arab, maka juga tidak boleh bertanwin. Insyaallah bisa difahami ya Mbak Linda ya dan Ummahat ya. Kemudian Ahmadu wa Hamzatu ya toliban. Nah, di sini ada alif dan nun ini toliban. Menandakan apa Mbak Linda? Ahmadu wa Hamzatu tolibani. Ini menandakan dua pelajar. Kalau tolibatun maka kalau dua pelajar perempuan berarti misalnya tolibatani. Kalau dua pelajar perempuan tolibatani ada tanya tolibatani. Ya, tolibatani. Ini tolibani. Oke ya. Kalau kita perhatikan Ahmad dan Hamzah ini sebagai mubtada ya. Ahmad sebagai mubtada, Hamzah mengikuti ya, ataf namanya. Tolibani. Nah, alif dan nun dia khobar. Khobar kita ingat ya, insya Allah nggak akan sudah tahu semuanya. Kalau khobar itu selalu marfu ya, selalu marfu. Nah, marfu'nya kalau dia mufrad dalam arti satu tunggal, maka dia berharokat dhammah. Misalnya Ahmad aja nggak pakai hamzahnya. Ahmadu tolibun. Ya kan dia marfu dengan dhammah tanwin. Tapi kalau dia dua orang, maka marfu'nya bukan lagi dengan dhammah tanwin, bukan dengan dhammah, marfu'nya dengan alif ya, dengan alif dan nun di sini. Ya, seperti Ahmadu wa Hamzatu tolibani. Ya, ini marfu ya, marfunya dengan alif. Karena nanti kalau dalam keadaan mansub ya, keadaan mansub dia akan berganti menjadi ya, tolibaini pakai ya, bukan lagi pakai alif. Yang perlu diketahui dulu kalau musanna ada mufrad, ada musanna, ada mufrad, ada musanna. Mufrad itu tunggal, musanna itu dua. Oke. Nah, lebih dari dua dinamakan jamak. Oke, lebih dari dua dinamakan jamak. Kalau marfu mufrad, maka dia berharokat dhammah atau dhammah tanwin seperti tolibun ya, tolibatun. Nah, tapi kalau dia musanna marfu, maka dia menggunakan alif dan nun terakhirnya itu tolibani, tolibatani. Oke, itu yang perlu diketahui. Kemudian Ahmadu tolibun mujtahidun. Ahmad adalah pelajar yang rajin. Mbak Linda masih mujtahidun di sini sebagai apa Mbak Linda? Sebagai naat dari talibun. Ahsanti. Naat dari sebagai tolibun. Oke, Ahmad di sini mubtada, tolibun khobarnya, mujtahidunnya di sini naat tolibun. Kalau misalnya mujtahidunnya dihilangkan, tetap sah-sah saja. Ahmadu tolib, ya kan? Ahmad adalah seorang pelajar. Baik, wa hamzatu talibun kaslanu. Di sini kaslanu juga naat ya, sifat dari tolib di sini. Tolib yaitu hamzahnya di sini. Nah, kaslanu kalau mujtahidun tadi bertanwin, kaslanu tidak bertanwin karena di sini adalah sifat yang berakhiran alif dan nun. Ya kan yang tadi kita buka lagi kalau lupa bisa dibuka lagi tadi mamnu minas sharf. Ada kaslanu, syab'anu, ya, jaw'anu. Itu enggak boleh ditanwin karena berakhiran alif dan nun. Baik, terima kasih Mbak Linda. Ahsanti. Sekarang Mbak Tini, coba dibaca qala Yusufu indi. Qala Yusufu indi khamsatu aqlamin. Indi khamsatu aqlamin. Hadza qalamun. Hadza qalamun ahmaru. Iya. Wa hadza qalamun azraqu. Iya. Wa hadza hanya ada panjang sedikit wa hadza.
Ya. Wahada qalamun akhdaru. Ya. Wahada qalamun aswadu. Ya. Wahada qalamun asfaru. Oke. Artikan, Mbak. Yusuf berkata, Oke. Indi, yakni Aku punya. aku punya Ya. aku punya 5 pen. Pen. 5 pen ya. Oke. Yang ini ada yang ini pen berwarna ahmar merah. Iya, merah. Dan yang ini pen berwarna azrak. Azrak tuh hijau ya? Biru. Biru. Oke. Biru. Ya, azrak biru. Azrak biru. Oke, dan ini? Dan ini pen berwarna akhdar. Oke. Akhdar Hijau. kuning. Hijau. Harus dihafal ini, Mbak Tini. Baik. Dan ini pen hitam, berwarna hitam. Oke. Dan yang ini pen berwarna asfar. Asfar tuh kuning. Kuning. Oke. Kalau azraq tadi biru, akhdar itu hijau, asfar itu kuning. Terima kasih Mbak Tini. Nah, di sini ada qala Yusufu. Lihat, Yusufu nama laki-laki non Arab. Maka dia tidak bertanwin, ya kan? Qala Yusufu, bukan qala Yusufun. Indi khamsatu aqlamin, aku punya 5 pen. Lihat, kita insya Allah tahu ya dari 3 sampai 10, ya kan? Maka adat sama ma'dud itu berkebalikan, ya, berlawanan. Ya, kita lihat ma'dudnya dulu. Ma'dudnya di sini aqlamun, jamak dari kolam. Jamak dari kolam, kolam itu pen dan kolam itu mudzakkar, ya kan? Maka adatnya di sini harus muannas, ya kan? Makanya tak marbutah khamsatu aqlamin. Nah, ma'dudnya ini untuk adat 3 sampai 10, ma'dudnya itu dianggap mudhof ilaih, makanya majrur aqlamin, ya, bukan khamsatu aqlamun, enggak, khamsatu aqlamin. Hadza qalamun ahmaru, hadza mubtada, ini khobarnya qalamun. Ahmaru sebagai apa? Ahmaru sebagai sifat na'at. Na'atnya bagi kolam. Oke ya? Kalau ahmarnya dihilangkan, sudah sempurna. Hadza qalamun, ini loh pen. Oke ya? Tapi pengen lebih jelas lagi, pen warnanya apa? Nah, warnanya merah. Nah, merah di sini, ahmar di sini, ini adalah apa, sifat dari kolam. Kalau kita perhatikan ada ahmaru, azraku, akhdoru, aswadu, asfaru. Seharusnya sifat mengikuti yang disifati. Yang disifati tanwin, berharokat tanwin, ya kan, maka sifatnya pun juga harus tanwin seharusnya. Tapi karena sifatnya ini adalah mamnu minas sarf, maka ya, dia tidak ditanwinkan. Hadza qalamun ahmaru, bukan hadza qalamun ahmarun, bukan. Hadza qalamun ahmaru. Insyaallah bisa difahami ya, Mbak Tini ya? Dan ummahatnya. Baik, terima kasih Mbak Tini. Mbak Risma mau dibaca qalat Zainabu atau masih menyimak? Afwan Mbak, masih nyimak ya Mbak ya? Siap, nggak apa-apa. Ya, Mbak Dinda mau mencoba baca? Oh ya, boleh Mbak. Boleh. Qalat Zainabu. Qalat Zainabu, Ya. indi manadilu katsiratun, Ahsanti. hadza abyadu wa hadza asfaru. Iya. Wa hadza ahmaru wa hadza azraqu. Oke, ahsanti. Diartikan? Qalat, dia berkata ya. Zainab berkata. Oke. Zainab berkata, indi aku punya. Aku punya manadilu tisu-tisu yang banyak. Oke. Banyak. Hadza ada yang berwarna putih. Ya, ini warnanya putih. Warnanya putih. Wahada, dan ini warnanya kuning. Wahada, dan ini ahmar merah. Ya.
wahada, dan ini biru. Oke, ahsanti Mbak Dinda, terima kasih. Baik, di sini ada qalats, oke? Qalats Zainabu. Nah, kita perhatikan. Kalau atas tadi qala Yusuf. Qala artinya berkata, ini merupakan fi'il madhi. Kita tahu fi'il itu ada 3 macam, ada fi'il madhi, ini harus sudah hafal ya. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, sama fi'il amr. Oke? Fi'il madhi ini salah satunya dari qala, ini artinya berkata. Nah, untuk laki-laki, untuk mufrad mudzakkar itu qala, enggak usah dikasih apa-apa. Nah, kalau untuk mufrad muannas seperti Zainab, Zainab kan muannas perempuan. Maka qala di sini ditambahin tak sukun. Lihat, ada tak sukunnya di sini. Qalats. Oke. Qalats, kalau Zainabnya dihilangkan, qalats aja, berarti sudah tahu yang berkata adalah perempuan. Oke, dia perempuan berkata. Qalats, ya kan? Tapi kalau ada namanya, qalats Zainab, nah maka yang berkata adalah Zainab. Tak sukun di sini merupakan tanda ya di sini adalah menunjukkan perempuan untuk mufrad muannas qalats. Seperti zahaba, pergi, zahabat. Fataha, membuka, fatahat untuk perempuan. Oke, jalasa untuk laki-laki, jalasat untuk perempuan. Ya, kalau ya yang jelas, kalau untuk perempuan itu ada tak sukunnya. Ya, fi'il madhi kalau untuk perempuan ada tak sukunnya. Oke ya. Kemudian Zainab berkata, nah ini qalat Zainabu, di sini ada jumlah fi'liyah. Masih ingat ya, jumlah ya kalimat itu ada 2, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ya dimulai dengan isim. Oke? Jumlah ismiyah dimulai dengan isim, terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya banyak ini tadi, Hamidun Tobibun. Ini jumlah ismiyah. Mubtadanya Hamid, Tobibunnya khobar. Adapun jumlah fi'liyah adalah di mana jumlahnya itu atau kalimatnya dimulai dengan fi'il. Contohnya ya ini qala Yusuf, qalat Zainabu. Oke? Karena dimulai dengan fi'il. Kalau ada fi'il itu kata kerja, maka ada pelakunya. Ya, ada pelakunya yang melakukan suatu pekerjaan itu. Ya, qalat fi'il. Nah, Zainabu sebagai fa'il. Oleh karena itu, jumlah fi'liyah rukunnya adalah rukun yang terpenting itu adalah fi'il dan fa'il. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, fa'il itu selalu marfu'. Fa'il selalu marfu'. Ini nggak bisa diganggu-gugat ya. Untuk mubtada, khobar, fa'il itu selalu marfu'. Bisa dicatat fi'il atau mubtada, khobar, dan fa'il selalu marfu'. Marfu' itu kalau misalnya dia mufrad, ya ini mufrad, Zainab di sini kan mufrad, ya kan nama. Nah, dia sih berharokat doma atau doma tanwin. Hanya saja Zainab di sini adalah nama perempuan, ya kan? Maka dia termasuk mamnu minas sharf. Oke. Indi manadilu katsiroh. Aku punya, kata Zainab, aku punya manadil katsiroh. Sapu tangan banyak. Lihat, kita perhatikan manadil di sini mengikuti pola mafa'il ya. Maka dia mamnu minas sharf, tidak boleh bertanwin. Katsirotun. Nah, katsirotun ini sebagai sifat dari manadil. Lihat, katsiroh dia bertanwin karena pada aslinya memang seharusnya yang disifati pun harusnya bertanwin. Tapi karena yang disifati mamnu minas sharf, maka dia tidak bertanwin. Hadza abyadu, ini yang warnanya putih. Lihat, kalau kita perhatikan ada abyadu, asfaru, ahmaru, sama azraku. Di sini dia sebagai khobar. Kalau yang di atas yang dibaca Mbak Tini tadi, dia sebagai sifat. Oke, ahmaru, azraku sebagai sifat. Oke, kalau yang di sini ini sebagai khobar. Ini loh abyadu. Ini yang warnanya putih. Ini yang warnanya kuning. Ini warnanya
merah dan ini yang warnanya biru. Dan kita perhatikan juga ini warna-warna ini tidak bertanwin. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Sekarang di bawahnya qalat laha Fatimatu ya a'indaki mindilun akhdaru qalat laha Fatimatu. Nah, di sini juga jumlah fi'liyah. Qalat laha Fatimatu. Ini jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il. Qalat. Nah, yang berkata siapa nih? Yang berkata adalah Fatimah. Fatimah berkata kepadanya. Laha itu artinya kepadanya. Nya siapa? Hanya di sini merujuk ke Zainab. Oh, ternyata Fatimah ngomong ke Zainab. Ngomong apa nih? A'indaki. Nah, karena ngomongnya ke perempuan, Zainab perempuan, maka ka di sini a'indaki pakai kasroh. A'indaki. Ya kan? Kalau apa namanya untuk laki-laki a'indaka. Kalau untuk aku sendiri indi. Indi. Tapi karena ini untuk Zainab ya, Fatimah bertanya kepada Zainab, maka di sini menggunakan kasroh kafnya di sini. Domirnya menggunakan kasroh. A'indaki, apakah kamu punya mindilun akhdaru? Apakah kamu mempunyai sapu tangan yang warnanya hijau? Lihat mindil itu adalah mufrad dari manadil. Tadi sudah saya singgung, ya kan? Kalau mamnu minas sarf yang berupa jamak tadi kalau dimufradkan maka sudah tidak lagi menjadi mamnu minas sarf. Alias sudah boleh bertanwin lagi. Mindilun. Lihat ya, bukan mindilu tetapi mindilun, ya. A'indaki mindilun akhdaru, apakah kamu punya sapu tangan yang warnanya hijau? Qalat. Nah, bawahnya lihat nih, qalat nggak perlu lagi disebut namanya. Sudah paham? Qalat, ya, dia berkata. Ya, siapa yang berkata di sini? Berarti Zainab, karena tadi Fatimah bertanya kepada si Zainab, maka Zainab pun menjawab. Qalat, ya. Jadi untuk fi'il misalnya nggak ada fa'ilnya, ini sudah kelihatan. Qalat. Nah, berarti ini adalah yang berkata adalah perempuan. Dia perempuan berkata, maksudnya adalah Zainab. La ma indi mindilun akhdar. Enggak, ma indi. Ma di sini sebagai ma an-nafiyah. Ya, sebagai meniadakan sesuatu. Ma, aku enggak, ya. Ma indi, enggak. Ma indi berarti aku enggak punya. Kalau ditanya indaki, kalau kita enggak punya ya berarti bilangnya ma indi. Ma indi. Ya, ma di sini ya kalau apa bisa jadi kata pertanyaan ya isim sebagai huruf pertanyaan, adat pertanyaan. Ma hadza, apa ini? Nah, tetapi kalau yang ini dia bukan ma pertanyaan, ma istifham bukan, tetapi ma nafiyah, meniadakan sesuatu. Oke, ma indi, aku enggak punya mindilun akhdar. Aku enggak punya sapu tangan yang warnanya hijau. Qala Talhatu. Nah, ini perhatikan juga di sini. Qala Talhatu. Ini jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il. Qala. Lihat Talhatu meskipun dia ada tak marbutohnya, ya, bukan berarti dia langsung perempuan, enggak. Tolha ini adalah nama laki-laki yang memang berakhiran tak marbutoh. Maka menggunakan qala, bukan qalat tetapi qala, ya. Qala Talhatu, Talhah berkata, "Indi, aku punya mafatihu katsiratun." Aku punya kunci-kunci yang banyak. Ya, kalau kita perhatikan ada manadil, ada mafatih, itu merupakan mamnu minas sarf mengikuti pola mafa'il, ya. Maka tidak boleh bertanwin. Hada miftahul hurfati, dan ini kunci ruangan, miftahul hurfati. Wa hada miftahul haqibati, dan ini kunci tas. Wa hada miftahus sayyarati, dan ini kunci mobil. Baik, ada yang boleh saya tanya? Bunda Ziyad mau mencoba? Bunda Ziyad? Ya, boleh, Mi. Boleh. Di sini ya, saya tanya sebentar ya. Di sini hada miftahul hurfati. Miftahul hurfati ini sebagai apa? Hada oke, mubtada. Kalau ada mubtada ada apanya Mbak Bunda Ziyad? Khobar. Ya, khobar. Jadi miftahul hurfati di sini khobar. Khobarnya adalah mudhof dan mudhof Udah pilih. Oke, miftahu mudhof, al-hurfati mudhof ilaih. Oke ya? Paham insyaallah ya? Ya. Wa hadza miftahul haqibati juga.
wa hadanya mubtada, khobarnya miftahul haqibati. Miftahul Haqibati haqibati. juga mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf Baik, ilaih. sekarang bawahnya qala Sufyanu bisa dibaca? Qala Sufyanu fi baladina masajidu wa madarisu katsiratun wa panadiku qalilatun. Oke. Ahaulai Diartikan dulu. Maaf, diartikan dulu. Qala Sufyanu. Sufyan berkata di dalam negeri ya, di Ya, dalam di negeri kita. Oh iya, di negeri kita ada masjid dan sekolah besar, kasir kecil. Kasir itu Kasir. banyak. Kasiroh. Oh iya. Ya, kasirah itu banyak. Oke. Kalau kecil itu saghirah. Oke. Oh iya, kembali. Kalau besar kabiroh. Kabiroh besar, saghirah Oh iya, kecil. kasir. Kalau kasirah itu Iya. banyak. Masajid itu masjid-masjid, berarti sudah nandakan Iya, banyak. banyak. Oke. Di dalam negeri kita Oke, di negeri kita ada banyak ada masjid-masjid. banyak Oke. masjid dan sekolah Yang banyak, kecil. oke. Yang banyak, kecil Oke. lagi. Dan Dan wa fanadiq. dan hotel-hotel sedikit hotel-hotel sedikit. Oke, asanti. Qalilah Nah, di itu sini sedikit. oke, qalilah itu sedikit. Baik, qala Sufyan. Ini jumlah apa, Mbak? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Oke, jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya qala, Qala fi'il apa? Fi'il ma? fi'il madhi. Oke, mana fa'ilnya? Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya mana? Sufyan. Sufyanu. Kenapa nggak bertanwin Sufyanun? Mamnu minas shorf. Oke, dia mamnu min as-sarf, nama berakhiran, nama laki-laki berakhiran alif dan nun, itu termasuk Alif dan mamnu minas minas- sarf. Oke, fi baladina masajidu. Masajidu ini juga termasuk apa? Jumlah fi'liyah. Enggak, fi baladina masajidu bukan jumlah fi'liyah, ini jumlah ismiyah ini. Ismiyah, jumlah Baladina masajidu wa madarisu katsiratun. Oke. Nah, perlu diperhatikan ummahat, kalau jumlah ismiyah dimulai dengan huruf jar terlebih dahulu seperti fi baladina, Oh, iya. maka dia sebagai khobar yang didahulukan. Oke. Sementara masajidu itu sebagai mubtada yang diakhirkan. Paham ya? Seharusnya itu Iya. masajidu wa madarisu katsiratun fi baladina. Oke, jadi apabila ada jumlah ismiyah yang dimulai dengan huruf jar seperti fi atau indi atau dzaraf yang di atas tadi qolatul hatu indi, ya, maka dia sebagai khobar yang didahulukan. Khobar yang didahulukan. Tidak. Berarti ada mubtada'nya, harus ada mubtada'nya. Nah, mubtada'nya diakhirkan. Oke ya? Fi baladina masajidu. Nah, di sini Bunda Ziyad, masajidu kenapa nggak bertanwin? Kenapa nggak masajidun wa madarisun? Mamnu minas shorf. Mamnu minas sarf, mengikuti pola mafa'il. Fa'il. Begitu pula dengan fanadiq, ya kan? Fanadiq di sini ya kan ngikutin pola juga mafa'il, bunyinya mengikuti ya, bunyinya. Walaupun nggak persis mafa'il ada mimnya, tetapi fanadiq itu bunyinya ngikuti pola mafa'il, itu juga termasuk mamnu minas sarf. Baik, masih dilanjutkan Bunda Ziyad. Aha ulai atibba'u. Aha ulai attiba'u. Apakah mereka dokter? Ya, ini adalah apakah ini mereka atau Apakah ini loh mereka para ini dokter, ya? Iya. La. Hum mudarrisuna. Oke. Wa hum ulama'u kibarun. Oke, artinya? Bukan mereka insinyur ya. Mudarrisun itu para pak guru, mudarris. Iya, insinyur apa insinyur? Enggak fokus. Ya, insinyur apa bahasa Arabnya? Insinyur bahasa Arabnya apa? Muhandis. Ahsanti. Ini kan mudarris, ya. Lahum mudarrisuna. Oke, wahum dan mereka adalah ulama para besar. Senior, ya. Kibar maksudnya besar, maksudnya senior. Para ulama yang sudah senior. Baik, terima kasih Bunda Ziyad. Nah, di sini haula menggunakan haula. Ini isim isyarah ya.
haula, bukan menggunakan hadza atau hadhihi lagi karena atibba ini adalah jamak. Jamak yang berakal maka menggunakan haula. Ya, kalau tobibun satu maka menggunakan hadza tobibun. Oke, kalau tobibatun hadhihi tobibatun. Tetapi kalau sudah banyak jumlahnya, oke, jumlahnya sudah banyak maka dan dia berakal, ya seperti atibba di sini para dokter mempunyai akal, berakal maka menggunakannya haula, ya. Jadi haula ini digunakan untuk jamak, ya kan, yang berakal baik laki-laki atau perempuan. Oke, haula mudarrisun, haula tobibatun, misalnya para dokter perempuan menggunakan haula, bukan lagi menggunakan hadza dan hadihi. Insya Allah bisa difahami ya. Lah katanya, enggak, hum mudarrisun. Hum di sini domir dari atibba, kata ganti dari atibba. Mudarrisun itu jamak dari mudarris. Mudarris Pak Guru, ya jamaknya mudarrisuna menggunakan waw di sini. Ya, marfu'nya menggunakan waw, mudarrisuna. Wahum ulama'u, ada ulama di sini juga mamnu minas sarf. Kibarun, ya kibarunnya enggak sifatnya, dia sifat dari ulama yang aslinya memang bertanwin kibarun, ya. Ulama seharusnya kalau misalnya dia bukan mamnu minas sarf, dia juga berharokat tanwin, ya, karena dia mamnu minas sarf maka tidak ditanwin. Baik, kalau kita perhatikan, terima kasih Bunda Ziyad. Ini kalau kita perhatikan di pelajaran ini banyak mamnu minas sarfnya ya. Nah, yang sudah kita bahas bersama tadi di halaman 118. Baik, sekarang tamrinnya di sini iqra, ya, bawah iqra al-kalimat al-atiyah waktubha ma'adabti awakhiriha. Di sini disuruh baca kata-kata berikut ini dan ditulis, ya, dibaca, ditulis dan diharokati. Ya, di sini ada nama-nama banyak ini. Ada Muhammad, Khalid, Maryam. Kalau kita baca sih disukunkan semuanya ya. Kalau kita baca Muhammad, Khalid, Maryam, Fatimah, Abbas, Hamzah. Nah, tapi karena kita belajar bahasa Arab di sini, maka ya kan kita insya Allah sudah tahu harokat-harokat setelah akhirannya. Ya, Muhammadu atau Muhammadun. Ya, kita sudah tahu insya Allah ya, Muhammadun, Khalidun, Maryamu, Fatimatu, Abbasun, Hamzatu, Masajidu, Kutubun, Aklamun, Manadilu, Buyutun, Zumala'u, Landanu, ya kan? Ini insya Allah sudah tahu, bisa kerjakan masing-masingnya. Baik, al-kalimat al-jadidah di sini kosakata baru ada al-finjan, ya kan? Tadi mufrad, ya, finjan itu mufrad artinya gelas kecil yang dijadikan kopi yang untuk bisa dipakai untuk minum kopi. Jamaknya fanajin. Iya. Fanajin. Kemudian al-madrasah, madaris, al-masjidu, masajid, masjid, madrasah tadi sekolah, ad-daqiqah tadi menit, ya kan? Menit. Jamaknya daqaiq. Qala berkata untuk laki-laki, dia fi'il madhi. Qalat berkata untuk perempuan, ya kan, fi'il madhi untuk perempuan. Kemudian al-mindil jamaknya manadil, tisu atau sapu tangan. Al-miftah kunci jamaknya mafatih. Abiyadu, ahmaru, akhdaru, aswadu, azraku, asfaru itu nama-nama warna. Abiyad putih, ahmar merah, akhdar hijau, aswad hitam, azrak biru, asfar kuning. Baik, insya Allah mudah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Mbak Fina, jazakillah khair. Iya,